Silakan yang bisa hidup kamera, hidupkan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk melanjutkan kuliah pengelolaan lingkungan pesisir kelas kerjasama, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai geomorfologi pesisir. Jadi nanti akan ada 2 sesi setidaknya. Yang pertama terkait dengan materi dan sedikit pengantar, dan selanjutnya adalah ada aktivitas yang nantinya akan bisa dikerjakan oleh saudara mahasiswa semuanya nanti setelah materinya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tugas mandiri satunya kemarin ada kendalakah, Pak Ade? Halo, Debbie mungkin? Halo, Debbie? Halo, Debbie? Oke, Debbie. Di tugas materi kemarin harusnya tidak begitu sulit ya tugasnya ya. Tugas yang pertama, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan definisinya. Kira-kira bisa enggak? Kalian sudah bisa belum Mbak mendefinisikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pesisir? Hasmi, menurut pendapatmu apa sih pesisir itu? Halo Hasmi. Resti mungkin? Halo Pak, maaf Pak. Iya Pak. Oke, Hasmi coba. Menurut Hasmi apa yang dimaksud dengan pesisir? Pesisir itu ini Pak, daerah pertemuan antara darat dan laut. Oke, Resti mungkin mau menambahkan atau ada jawaban yang berbeda? Terima kasih Hasmi. Sama, Pak. Sama. Ada yang punya jawaban beda? Jadi betul yang paling sederhana kita mendefinisikan pesisir adalah satu wilayah peralihan ya antara daratan dengan lautan. Itu yang paling sederhananya dia. Kemudian ada yang bisa memberikan jawaban kenapa di wilayah pesisir itu cukup diminati oleh masyarakat atau diminati oleh manusia dalam beraktivitas apapun itu aktivitasnya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya enggak kenapa bisa diminati wilayah pesisir itu? Luciana mungkin, coba Luciana. Halo Luciana. Ada. Atau mungkin Pak Ade. Coba jawab Pak. Oke, silakan. Menurut saya ada beberapa faktor kenapa daerah pesisir itu diminati oleh
Ya. Di antaranya memang yang pertama bisa untuk menjadikan apa namanya sebagai profesi, misalnya untuk sebagai nelayan, kemudian juga biasanya disajikan daerah yang untuk objek wisata misalnya, di daerah objek wisata juga bisa untuk menghidupi kehidupan masyarakat sekitar juga. Mungkin itu diantaranya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Ada lagi enggak dari yang lain? Rahmi atau Fahril? Sedikit menambahkan, Pak. Ya, silakan, Ami. Mungkin kenapa diminati karena bisa jadi daerah pesisir itu sebagai jalan lintas untuk ekspor impor atau juga untuk keluar daerah atau keluar pulau, sehingga itu bisa menjadi jalan pintasnya atau mungkin memang jalan utamanya. Selain daerah wisata dan juga di daerah pesisir itu juga banyak sebagai daerah untuk pengembangan industri dan juga untuk pengembangan ekosistem yang lainnya. Oke, Mungkin sekian, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mau menambahkan mungkin Fahril atau Novia? Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Novia. Mungkin wilayah pesisir itu mudah untuk dilakukan pembangunan karena daerah tersebut landai dan untuk pembiayaan transportasi ataupun makanan itu sangat mudah didapatkan di daerah pesisir. Terima kasih, Pak. Oke, betul ya. Kemudian pada umumnya di wilayah pesisir itu sebenarnya sekarang ini ya, khususnya sekarang ini sudah mulai berkembang wisata itu untuk di wilayah pesisir, khususnya biasanya di wilayah pulau-pulau yang belum terjamah. Nah, kira-kira apa sih dampaknya ketika ada kegiatan wisata di pesisir? Ada yang bisa berikan pendapatnya enggak? Mungkin Luciana atau Iqbal. Menurut kalian apa kira-kira dampaknya ketika ada kegiatan wisata di pesisir? Luciana, Iqbal? Halo, Luciana atau Iqbal? Oke, enggak ada suaranya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Jadi setelah kita memulai pengantar pada pertemuan sebelumnya, jadi kita akan memulai dari geomorfologi pesisir. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa saja definisi, kemudian ruang lingkup dari geomorfologi pesisir yang nanti terkait dengan zona-zona. Jadi ada pembagian zonasi atau zona terkait dengan pesisir atau mungkin istilah lainnya kita menggunakan coastal. Kemudian apa saja yang menjadi faktor-faktor penting morfologi dan proses-proses pesisir. Dan yang terakhir mengenai bioindikator terkait dengan pengelolaan pesisir. Jadi harapannya nanti, ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Jadi setelah kita mengetahui kenapa pesisir itu menjadi satu wilayah yang penting, kemudian apa saja jenis-jenis kegiatan atau jenis-jenis aktivitas yang ada di sana, maka kita akan coba membongkarnya agar tujuan akhirnya adalah untuk kita bisa melakukan pengelolaan. Jadi dengan cara kita mengetahui bagaimana sistem itu bekerja, apa saja sistem pembentuk yang ada di dalam pesisir, maka nanti akan memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan tentunya. Jadi di awal ini sebagai pengantar yang nantinya pada pertemuan ketiga dan 4, saya harapkan nanti peranan dari mahasiswa nanti akan lebih dominan. Jadi karena nanti saya harapkan dari masing-masing kelompok bisa menyiapkan materi sesuai dengan arahan yang nanti akan saya berikan pada akhir materi ini. Jadi
diharapkan minimal dari kalian masing-masing kelompok memiliki satu cakupan yang lengkap terkait dengan pemahaman materinya. Jadi kita mulai terlebih dahulu mengenai definisi dan ruang lingkup geomorfologi pesisir. Seperti biasa nantinya kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung disampaikan saja pertanyaannya. Bisa hidupkan mikrofon atau nanti mungkin bisa langsung via chat saja. Oke, di awal ini terkait dengan definisi dan lingkup geomorfologi pesisir. Pada dasarnya ketika kita membahas geomorfologi pesisir, ini merupakan suatu cabang ilmu terapan karena pada dasarnya di sini sebenarnya membutuhkan keahlian, baik itu keilmuan, pengetahuan yang terkait dengan beberapa cabang ilmu. Jadi mulai dari geologi, kemudian meteorologi, oceanografi, teknik pesisir, dan biologi. Jadi cukup banyak lingkup ilmu pengetahuan yang diperlukan sebenarnya terkait dengan pesisir nantinya. Dan saya rasa untuk adanya terapan berbagai macam ilmu ini menjadi hal yang normal di teknik lingkungan juga ya, karena kita sendiri secara umumnya kita juga menerapkan beberapa bidang ilmu juga. Dan sebagian ini juga memang sudah kita pelajari juga sebenarnya. Itulah kenapa sebenarnya mata kuliah pesisir ini materi kuliah pilihan terakhir sebenarnya. Jadi terkait dengan geologi, kita ada belajar mengenai hidrogeologi juga, meteorologi, oceanografi juga masuk di hidrologi. Teknik pesisir ini yang mungkin masih masuk ke lingkupan di sini, dan mungkin nanti kita tidak akan terlalu jauh masuk ke teknik pesisir karena nanti akan terlalu banyak perhitungan, dan perhitungan hidrologi juga nantinya agak berat. Dan nanti tentunya akan sedikit membahas biologi nanti terkait dengan bagaimana sistem pembentuk dari pesisir itu sendiri, di mana itu ada unsur biologi di dalamnya. Nah, perkembangan mengenai istilah geomorfologi pesisir itu diawali dengan adanya diffusion cycle of erosion. Jadi pada tahun 1950 ini ada siklus Davisian yang di sini mendeskripsikan bagaimana pembentukan pesisir karena adanya erosi. Jadi seluruh kawasan pantai yang berada di pesisir itu akan selalu berevolusi, selalu bersiklus, di mana siklus itu digerakkan dengan adanya erosi. Sehingga untuk bisa mengklasifikasi, untuk mendeskripsikan pesisir, maka itu akan dilihat berdasarkan bagaimana perubahan permukaan air laut. Dan pada awal perkembangannya, evolusi pesisir itu dianggap sebagai suatu keseimbangan statis yang sederhana. Jadi apa yang terjadi pembentukan pesisir pantai itu suatu siklus kesetimbangan yang dia sangat sederhana. Sehingga pada dasarnya di awal geomorfologi pesisir, pembentukan daratan itu hanya melihat dari prinsip erosi saja. Di mana sejarah pembentukan daratan sendiri itu diketahui dengan salah satu bentuk ilmu yaitu stratigrafi. Maaf. Kemudian untuk riset terkait dengan geomorfologi pesisir sendiri, itu setidaknya akan dibagi menjadi tiga cakupan. Yang pertama, cakupannya di zona yang terpengaruh oleh gelombang dan adanya pasang surut. Yang kedua, riset mengenai arusnya. Jadi bagaimana pergerakan arus, baik itu yang disebabkan oleh adanya gelombang ataupun akibat pasang surut. Kemudian yang ketiga, risetnya adalah terkait dengan adanya erosi dan deposisi.
Pada dasarnya, riset terkait dengan geomorfologi pesisir ini menggunakan model pemahaman dengan ada skalanya. Jadi skalanya mulai dari yang kecil sampai dengan yang skala besar. Jadi tergantung dengan bagaimana prediksinya ini, apakah prediksinya secara spasial atau secara temporal nantinya. Umumnya ini akan menggunakan pemodelan numerik dan ada beberapa teori-teori pendukungnya juga yang nantinya untuk memudahkan pemahaman proses pembentukan pesisir. Kemudian sistem pesisir sendiri itu sangat beragam. Beragamnya di sini dengan rentang yang sangat dinamis dan mungkin terkadang perubahannya itu akan sangat cepat. Jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit bisa jadi ada terjadi suatu perubahan struktur pesisir. Jadi contohnya ketika ada badai itu pasti akan mempengaruhi bagaimana wilayah pesisir. Kemudian sistem dinamik pesisir dapat dimodelkan secara deterministik selama memang kita sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses dan data yang dibutuhkan untuk pemodelan. Sistem pesisir cenderung menuju kesetimbangan dinamik di mana perubahan pada kondisi tertentu akan secara cepat direfleksikan dalam bentuk perubahan morfologi yang dapat diprediksi menuju ke kesetimbangan dinamis. Jadi simpelnya kita bisa katakan pemodelan terkait dengan perubahan menuju kesetimbangan, misalnya ketika kita menambahkan suatu pelindung pantai, maka dalam kurun waktu tertentu maka akan terjadi suatu kesetimbangan yang pada awalnya ini pantainya terus mengalami abrasi misalnya. Dengan salah satu penambahan groin, maka dalam kurun waktu tertentu bisa jadi akan terbentuk suatu kesetimbangan yang nantinya sifat itu bisa bersifat dinamik ataupun statis tergantung dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Karena sebenarnya secara alaminya akan ada banyak faktor lagi sebenarnya. Jadi ketika ada groin harus mempertimbangkan juga misalnya ketika ada muara, ketika ada badai, ketika ada arus, ketika ada aktivitas-aktivitas tambahan lain misalnya di aliran sungai yang nantinya menuju ke muaranya, ini akan sangat penting untuk bisa diidentifikasi. Kemudian untuk zona pesisir sendiri, jadi kalau kalian bisa amati di sini, yang termasuk ke dalam zona pesisir atau coastal zone, itu yang dimulai dari daratan atau coast-nya, yang nanti akan terdiri dari wilayah pantai, kemudian di sini yang biasa wilayah-wilayah yang berombak, jadi biasanya untuk aktivitas surfing, sampai ke ujung tepian, jadi ini tuh masih daratan ya, sampai ke ujung akhir daratan yang memang pada akhirnya itu terjadi penurunan yang sangat drastis dari daratannya. Ini offshore. Meskipun kita nanti mungkin akan lebih banyak fokusnya di nearshore sampai ke daerah pantai di sini. Kita lihat satu persatu, mulai dari secara umumnya zona pesisir di sini kalau bisa didefinisikan sebagai daerah yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan lepas pantai atau ujung daratan. Jadi batas daratannya di sini ratusan meter dari tebing ataupun kilometer dari bukit pasir atau gumuk ya, bukit pasir di sini maksudnya. Mungkin kalau di Padang ini ada tidak di semua pantai ya, kayak di Pantai Padang ini sudah tidak ada ini gumuknya kita. Ada sudah banyak ada pembangunan juga kan. Jadi biasanya gumuk itu berada di belakang dari hamparan pantai pasir yang langsung berbatasan dengan laut ya. Jadi biasanya bentuknya dalam bentuk gundukan pasir itu. Dan kalau kalian yang pernah ke Parangtritis dan kurang lebih seperti itu nanti dia bentuk. Jadi batasnya itu meter sampai dengan ratusan kilometer dari bukit pasir itu. Kemudian untuk batas lautnya sendiri
sampai ke ujung landas kontinen. Kemudian di dalam zona pesisir tadi ada zona lepas pantai, di mana pada zona lepas pantai tidak ada transport sedimen oleh gelombang. Jadi bisa dikatakan masih karena dalam ya darat dasar dari daratannya. Batas-batasannya sendiri, batas daratnya ini berupa transisi kedalaman air yang kurang dari setengah panjang gelombang pada saat gelombang badai besar. Batas terluarnya adalah zona pemecah gelombang. Jadi ada zona yang nantinya apakah ada terbentuk suatu step, jadi kayak sebentuk tangga tapi berada di bawah laut nanti ya. Yang mana nanti fungsinya memang untuk memecah gelombang. Jadi gelombang yang berasal dari laut yang pada awalnya dengan besaran energi yang sama, jadi begitu sampai di zona pemecah gelombang dia akan mengalami perubahan gelombang. Dia akan ada riuh gelombang nanti. Kemudian ada zona litoral, di mana di sini masih ada sedimen yang bisa terangkut oleh gelombang. Batas lautnya dari kedalaman air, di mana transportasi sedimennya masih bisa Kemudian batas daratnya adalah batas normal dari aksi gelombang. Kemudian ke arah darat lagi ada nearshore zone atau zona dekat pantai. Jadi batas antara transport sedimen yang signifikan oleh gelombang ke garis air surut. Kemudian zona tepian pantai atau surface zone, jadi didominasi oleh aksi gelombang dari lepas pantai ke arah darat sampai dengan ke garis surutnya. Kemudian baru masuk ke pantai, di mana profil yang tunduk pada aksi gelombang yang terekspos secara subaerial dalam beberapa waktu. Batas arah lautnya ditentukan oleh garis pasang surut. Sedangkan batas arah daratnya adalah batas Suez Uprush. Jadi Suez Uprush ini deburan ombaknya yang sampai ke yang terakhirnya. Kan jadi kan ketika gelombangnya sampai ke pantai, dia akan terpecah. Kemudian terbentuknya adalah Suez Uprush ini. Jadi terpecah menuju ke arah daratan. Sampai ke ujung itu yang menjadi batas dari pantai di sini. Biasanya ini sebagai tanda garis vegetasi. Karena biasanya sampai dengan Suez Uprush ini masih belum ada tumbuhan atau vegetasi yang tumbuh biasanya. Jadi di atas itu menuju ke lebih jauh dari daratan maka akan baru muncul vegetasi-vegetasi. Kemudian setelah pantai, tepian pantai, di mana pantai yang terkena aksi gelombang selama kondisi non badai. Kemudian ada pantai belakang. Ini yang mendapatkan pengaruh gelombang itu hanya ketika terjadi badai, yang ini umumnya menjadi tujuan rekreasi. Kemudian kita maju sedikit lagi, ada zona selancar, di mana di sini ada zona gelombang pecah atau subbor yang memanjang dari zona pemecah hingga ke tepi pantai. Kemudian ada zona deburan, di mana ada gelombang-gelombang yang terbentuk karena adanya step ataupun adanya pemecah gelombang. Dan di sini akan terbentuk yang adanya backwash. Jadi backwash di sini arah aliran air yang dia kembali menuju ke laut. Kemudian daerah intertidal zone, di zona di mana zona yang mendapatkan pengaruh pasang baik tinggi atau rendah. Jadi paling mudah dilihatnya tuh biasanya di wilayah estuari atau di wilayah muara. Yang umumnya di sini yang menjadi salah satu tanda secara fisik vegetasinya adalah vegetasi mangrove biasanya di wilayah intertidal di sini. Kemudian bisa juga ditemukan terumbu karang. Kemudian garis pantai sendiri adalah titik potong muka air rata-rata di sepanjang pantai.
Kemudian apa saja faktor-faktor penting morfologi dan proses pesisir? Karakteristik zona pesisir sangat bervariasi di seluruh dunia, di mana bervariasinya bahkan dalam jarak yang cukup pendek. Fitur-fitur yang berbeda tadi, yang bervariasi tadi, itu ditentukan oleh adanya faktor geologi skala besar, maupun geologi yang lokal, proses-proses permukaan, sampai dengan efek dari perubahan yang terjadi baru-baru ini. Jadi kompleksitasnya itu terjadi menimbulkan sejumlah cara yang berbeda untuk mengklasifikasikan pantai dan pemeriksaan singkat. Jadi nanti dalam mendefinisikan, mengelompokkan tentunya akan sedikit rumit juga. Jadi nanti akan ada beberapa cara pengklasifikasian dari pesisir sendiri. Jadi sebagian besar klasifikasi awal pesisir itu mengelompokkan bentang alamnya dari sejarah-sejarah tektonik, proses yang membentuk evolusi pesisirnya, sampai dengan sejarah permukaan laut. Kemudian ada juga yang membagi menjadi wilayah primer utama, pantai sekunder, di mana yang primer utama di sini telah dibentuk oleh agen terestrialnya. Dalam hal ini adalah lempeng-lempeng tektonik, sedangkan yang sekunder di sini ada aksi gelombang dan proses pantai lainnya. Untuk yang primer atau muda di sini, contohnya yang pantai tanah, kemudian dari pantai pengendapan subaerial, ini wilayah-wilayah delta, pantai vulkanik, dan pantai tektonik. Kemudian untuk yang pantai sekunder sendiri, ada yang pantai karena adanya erosi gelombang, pengendapan dari laut, sampai dengan yang dibangun oleh organisme. Jadi nanti sebenarnya kalau kalian amati ada beberapa pantai yang memang terbentuk karena adanya karang ataupun bakau. Kemudian klasifikasi lain ada collision coast, trailing edge coast, dan marginal sea coast, di mana collision coast di sini suatu bentuk tepi kontinen atau benua, nantinya dicirikan oleh garis pantai yang berbatu, dataran pantai sempit, dan palung laut dalam, dan pegunungan tinggi di pedalaman. Ada versi lain juga dari collision coast, di mana di sini tidak memiliki pegunungan utama dan sungai besar yang terkait dengan tepi kontinen, itu island collision coast. Untuk trailing edge coast sendiri, neo trailing edge terbentuk di dekat awal pemisahan lempeng. Jadi contohnya ini di Laut Merah. Sedangkan afro trailing edge oleh pantai berbukit dataran tinggi, afro trailing edge coast dengan landasan kontinen luas dengan sungai-sungai besar di dalam benuanya. Kemudian ada marginal sea coast, di mana pantai yang menghadap ke laut marginal yang terlindung dari laut terbuka. Jadi contohnya ini di Mediterania dan Cina. Jadi laut marginal sendiri adalah satu badan air yang besar dan dangkal di sepanjang atau tepian benua. Jadi ini beberapa contoh marginal sea yang sudah diidentifikasi. Kemudian menurut Valentine sendiri itu berdasarkan arah pergerakan garis pantai itu karena ada perubahan kenaikan penurunan permukaan laut relatif yang terkait dengan progradasi dan erosi. Progradasi ini pembentukan dari pantai karena adanya sedimentasi. Sederhana seperti itu. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi dan proses presisi sendiri adalah yang pertama ini adanya sejarah perubahan permukaan laut karena gletser ya, karena adanya pencairan gletser, skala waktu yang dari futur pantainya juga akan berbeda, akan menyebabkan sedinya perubahan. Dan proses pesisir hanya beroperasi di permukaan laut saat ini selama beribu tahun. Dan karakter sebagian besar garis pantai masih mencerminkan dampak pelanggaran dihasilkan oleh naiknya permukaan laut. Berdasarkan terkait dengan GIS dan klasifikasi pantai, perkembangan pesat adopsi GIS ini itu banyak digunakan untuk pengelolaan pesisir dalam skala ratusan meter hingga kilometer. Klasifikasi unit spasial garis pantai itu merupakan jangkauan yang panjangnya mungkin beberapa ratus hingga kilometer, di mana faktor geomorfik dan geologis utamanya itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan pantai. Jadi contohnya sedimen pantainya, kemiringan dekat pantai, geologi batuan, sampai dengan tingkat resesi. Kemudian 3 kelompok besar faktor yang mempengaruhi pembangunan pesisir sendiri adalah faktor fisik darat, laut, dan biologis. Darat itu geologi sampai dengan perubahan permukaan laut. Fisik laut sendiri mulai dari gelombang sampai dengan erosi, sedangkan faktor biologis bakau sampai dengan bukit pasir. Kemudian untuk bioindikator pengelolaan pesisir sendiri, kalau kita lihat karakter daerah pengaliran mempengaruhi bagaimana kualitas air di estuari atau muara di pesisir.
di mana konsentrasi nutrien dalam hal ini adalah nitrogen dan fosfor contohnya itu berasal dari alam. Natural load-nya itu secara alami dari pelapukan batuan, tanah ataupun dari vegetasi yang terbawa dari runoff biasanya, bisa juga karena direct load masuk dari adanya air hujan atau mungkin adanya aktivitas manusia yang mengintrusi atau memasukkan beberapa limbah yang terkait dengan nutrisi 2 tadi. Apakah dari pemanfaatan lahan, satu wilayah perkotaan, ataupun industri. Kemudian secara alaminya juga terjadi internal load juga yang berasal dari angin. Nah, terkait dengan operasi ketika kita ingin melihat seberapa jauh pengaruh dari masing-masing natural load, direct load, yang khususnya mungkin nanti terkait dengan adanya pengaruh aktivitas manusia ya. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan, dimulai dari konsentrasi oksigen, klorofil, kemudian sechidis. Sechidis ini untuk kekeruhan di satu perairan, dan cyanobacteria. Jadi keempat ini sebagai indikator utama yang biasa digunakan untuk menilai atau melakukan asesmen terkait dengan kualitas air di wilayah estuari, di mana masing-masing di sini akan terkait dengan ikan predator, ikan-ikan kecil, zooplankton, fitoplankton, sampai dengan fauna-fauna yang berada di dasar sedimen. Kemudian karakteristik dari wilayah-wilayah freshwater, kemudian wilayah payau, sampai dengan wilayah di laut, ini akan memiliki rentang yang berbeda-beda juga terkait dengan adanya eutrofikasi. Jadi ini dasar-dasar nilainya mulai dari sechidisnya sampai dengan cyanobacteria. Kemudian secara umumnya nanti bioindikator operasional untuk pengelolaan pesisir ini akan terdiri dari 6 hal ini, mulai dari sechidis sampai dengan index of biological value. Jadi di akhir ini saya mau kalian coba dicatat dulu ya ke 6 poin ini ya, ke 6 bioindikator operasional ini. Saya mau nanti kalian secara mandiri cari referensi terkait bioindikator operasional tadi. Kita pakai berdasarkan absensi saja. Jadi absen 1 nanti dia poin yang 1 terkait dengan sechi, absen 2 terkait dengan oxygen saturation, jadi silakan disimpan dulu, dan seterusnya. Lingkupnya sebagai awal pengantar saja, jadi terkait definisinya apa sih yang dimaksud dengan itu, konsepnya seperti apa, kemudian coba cari bagaimana contoh operasionalnya, dan jangan lupa nanti menambahkan sumber referensinya. Saya bebaskan untuk pengembangan kajiannya sampai sejauh mana, nanti disesuaikan juga dengan waktu pengerjaannya. Jadi silakan, kita masih ada waktu sedikit. Secara efektifnya kita ada waktu 100 menit ya, jadi sekitar 50 menit lagi bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ini. Presentasi jika memungkinkan hari ini, jika tidak memungkinkan mungkin nanti di minggu depan. Yang jelas saya harapkan hari ini bisa diselesaikan tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan dulu. Adakah? Sebentar lagi mungkin Zoom-nya tertutup. Kalau sudah tertutup, saya akhiri saja nanti ya Zoom-nya ya. Nanti kita akan melanjutkan dari Google Classroom. Sudah cukup jelas ya? Halo? Halo, halo? Sudah, Pak. Ya, halo Pak. Sudah